Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sri Rahayu dengan NIM 1801656, Administrasi Pendidikan 5B. Di sini saya akan membahas mengenai individu dan organisasi. Yang pertama, mengenai persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi ini merupakan suatu proses yang terjadi di dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Namun, ada juga yang menanggapi bahwa persepsi itu dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dan dikutip dari Stephen P. Robin bahwa persepsi dapat dipahami sebagai suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk menafsirkan kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin yang harus mempersepsi sebuah objek melalui kemampuan yang dimilikinya secara cermat dan komprehensif. Nah, dalam hal ini pemimpin itu harus memiliki banyak tinjauan atau pandangan terhadap masalah yang dihadapinya supaya saat mengambil keputusan tentang suatu objek itu bersifat selektif dan menyimpulkan hasil secara kreatif dan dapat bertanggung jawab. Lalu selanjutnya, apakah perbedaan individu ini dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda juga terhadap perilaku suatu kelompok? Jadi, pada dasarnya dalam sebuah organisasi itu pasti di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kepribadian yang beragam, sehingga di dalamnya terdapat perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini sesuatu hal yang tentunya sangat bisa berpengaruh terhadap perilaku suatu kelompok atau organisasi. Dan untuk mengontrol ke arah positif atau negatif itu adalah tugas dari seorang manajer atau pemimpin dari organisasi itu. Harus bisa adaptif terhadap perbedaan ini dengan melihat perbedaan kepribadian sebagai potensi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena hakikatnya perilaku orang manusia itu adalah fungsi interaksi antar pribadi individu dan lingkungannya. Dalam aktivitas sehari-hari, pada organisasi semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Dan karakteristik yang dimiliki tiap orang juga akan membawanya ke dalam lingkungan organisasi yang baru. Pendekatan-pendekatan untuk mempelajari perilaku individu atau manusia ada 3. Yang pertama ada pendekatan kognitif, pendekatan reinforcement atau pendekatan penguatan, dan ketiga ada pendekatan psikoanalitis. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Nah, penafsiran atau persepsi individu itu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Nah, dalam pendekatan kognitif, si perilaku juga dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang dapat disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Jadi, akibatnya dari ketidakseimbangan dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian dalam pendekatan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan reinforcement atau pendekatan penguatan. Pendekatan ini menguatkan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Nah, pendekatan reinforcement ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Karena dalam reinforcement ini, lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Sifat dari reaksi-reaksi lingkungan pada responden tersebut misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang.
Yang terakhir ada pendekatan psikoanalitis. Nah, pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Nah, adapun perilaku itu timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide masing-masing individu. Dalam pendekatan psikoanalitis juga, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Nah, dari hasil perilaku dari keputusan tersebut, yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Lalu, apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah kemampuan yang dimiliki manusia dalam bentuk pikiran dan tindakan. Kajian mengenai kecerdasan lebih banyak dilakukan oleh para ahli di bidang psikologi. Kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi, manusia itu tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan atau keahlian dalam berbagai bidang. Lalu, apa pengaruh dari multiple intelligence ini? Selain dari itu, multiple intelligence ini sangat berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi. Karena dengan adanya individu yang memiliki kemampuan atau keahlian lebih dari satu, akan membuat sebuah suasana baru dalam kelompok organisasi dan tentunya akan membawa organisasi tersebut ke arah yang positif, misalnya ke arah keefektifan pekerjaan, atau sebuah contoh misalnya seorang anggota yang ada pada bidang personalia memiliki keahlian dalam interpersonal dan mempunyai keahlian linguistik pula. Nah, sehingga pada saat melaksanakan penilaian atau pengembangan sumber daya organisasi, maka dia akan lebih maksimal memberikan instruktur dan arahan yang sesuai. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.